Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten masih belum padam. Hari ini pemerintah akan melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat pemadaman kebakaran. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan untuk memadamkan api, mulai dari penanganan darat hingga udara atau waterbombing. Dias mengatakan karakteristik kebakaran TPA Jatiwaringin mirip seperti kebakaran lahan gambut. Meski tidak nampak api dari permukaan, namun berpotensi menimbulkan ledakan karena mengandung CH4 atau gas metana. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong percepatan pemadaman titik api dengan menggunakan metode injeksi air. Selain itu, petugas gabungan di lapangan berencana menerapkan skema modifikasi cuaca. Namun skema ini baru bisa diterapkan jika ada kumpulan awan di langit sekitar TPA Jatiwaringin. Air yang mana setiap kali membawa air, helikopter ini. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Pemirsa, kebakaran di TPA Jatiwaringin masih terjadi hingga siang ini. Sejumlah warga mulai mengeluhkan masalah kesehatan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami terhubung bersama jurnalis Metro TV Heinrich Tera. Selamat siang Tera, bagaimana upaya penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin pada hari ini? Dan selain masalah kesehatan, apa saja yang menjadi keluhan warga terkait kebakaran? Ya, selamat siang Marcel dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari ke-6 pasca terbakarnya TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten hingga saat ini masih berlangsung. Di mana hari ini merupakan hari ke-6 sejak terbakar TPA ini yang terjadi pada tanggal 30 Juni 2026 lalu. Dan bisa dilihat bahwa di belakang saya saat ini masih ada kepulan-kepulan asap putih yang memang keluar dari dasar sampah maupun juga dari tumpukan-tumpukan sampah yang tingginya kurang lebih ada mencapai lebih dari 30 meter seperti itu. Dan bisa dilihat juga bahwa sehingga saat ini petugas gabungan baik dari BNPB, pemadam kebakaran, TNI Polri, serta bantuan dari Manggala Agni saat ini masih terus berupaya untuk memadamkan api sekitar di TPA Jatiwaringin yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Dan juga bisa dilihat bahwa hingga saat ini ada masih beberapa mobil pemadam kebakaran yang memang masih berupaya untuk memberikan penyaluran air seperti itu untuk memadamkan api yang saat ini memang masih menyala di dasar dalam sampah seperti ini. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini pihak gabungan ini menggunakan dua skema untuk sebagai upaya untuk penanggulangan dan juga untuk pemadaman api yang ada di TPA Jatiwaringin. Yang pertama yakni skema melalui darat, yakni di mana skema ini difungsikannya beberapa mobil pemadam kebakaran serta juga menggunakan teknik injeksi air seperti itu, di mana teknik injeksi air ini digunakan sistemnya yakni maksud kami dengan memasukkan pipa ke dalam tumpukan sampah, dan ini akan mengalirkan air-air sehingga bara yang ada di paling bawah dasar sampah ini juga bisa padam seperti itu. Karena berdasarkan informasi yang telah kami terima, api yang dari TPA Jatiwaringin ini merupakan api dari gas metana yang berasal dari bawah tumpukan sampah yang ada di belakang saya. Dan juga untuk skema darat yang dilakukan yakni dengan menyemprotkan secara langsung air-air yang ada melalui tangki pemadam kebakaran secara langsung ke tumpukan-tumpukan sampah yang ada di belakang saya. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami terima, adapun teknik pemadaman menggunakan jalur udara yakni dilakukan dengan menggunakan dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu. Dan berdasarkan informasi yang telah kami terima juga, nantinya apabila sudah ada kumpulan-kumpulan awan yang ada di sekitar TPA Jatiwaringin ini, maka dari pihak BMKG maupun juga BNPB akan melakukan beberapa teknik, salah satunya teknik operasi modifikasi cuaca yang dimana nanti akan menurunkan hujan lokal di sekitar TPA Jatiwaringin. Namun dengan catatan apabila di sekitar TPA Jatiwaringin ini sudah terkumpul awan-awan seperti itu agar bisa menumpahkan hujan di sekitar TPA Jatiwaringin. Dan juga untuk dampak yang dirasakan oleh warga, karena hingga saat ini pemerintah Kabupaten Tangerang sudah menerapkan status tanggap darurat terkait kebakaran di
TPA Jatiwaringin ini, sehingga warga ini juga mengeluhkan beberapa permasalahan yang dialami, seperti misalnya warga mengeluhkan mereka sudah mulai merasakan sesak napas, lalu mata yang perih dan juga gatal-gatal, serta yang paling parah yakni ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut yang sudah dirasakan oleh warga sejak hari pertama kebakaran di TPA Jatiwaringin ini yang di tanggal 30 Juni 2026. Dan berdasarkan informasi yang telah kami terima juga, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang hingga saat ini sudah menyiapkan beberapa posko layanan kesehatan baik dari puskesmas terdekat maupun juga dengan skema jemput bola, di mana para Dinas Kesehatan ini melakukan jemput bola ke rumah-rumah warga yang memang berdasarkan laporan ke kepala lurah maupun juga ke kepala desa seperti itu, untuk bisa memberikan informasi terkait kesehatan mereka. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami terima dari Dinas Kesehatan juga, ini menyediakan beberapa alternatif penanganan medis seperti pemberian obat, lalu juga pemberian air bersih seperti air mineral, dan juga pemberian tentunya penanganan gawat darurat seperti oksigen, dan juga menyediakan beberapa unit mobil ambulans apabila ada warga yang berdasarkan kondisi kesehatannya harus memerlukan rujukan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis secara lebih langsung. Dan juga tadi kami sempat bertanya kepada warga, selain faktor kesehatan, selain faktor kesehatan ada juga faktor ekonomi yang dirasakan oleh warga, di mana dengan terbakarnya TPA Jatiwaringin ini, beberapa warga yang berprofesi sebagai pemulung dan juga berprofesi sebagai petugas di TPA ini merasa mereka terdampak secara ekonomi, di mana mereka tidak bisa mendapatkan uang atau melakukan kegiatan pemulung di sekitar TPA Jatiwaringin, sehingga mereka tidak dapat menghidupi kehidupan keluarga yang ada di sekitar TPA Jatiwaringin. Ketika tadi kami bertanya juga kepada warga, mereka saat ini hanya ada beberapa warga yang bergantung pada bantuan seperti beras, Indomie, dan juga beberapa bantuan lain. Namun warga masih berharap apabila pemerintah dan juga TPA ini belum usai untuk penanganan kebakaran, ya maka warga berharap bantuan-bantuan ini bisa terus tersalurkan demi untuk menghidupi atau juga menyambung kehidupan warga yang ada di sekitar desa-desa yang terdekat di sekitar TPA Jatiwaringin yang berada di Kabupaten Tangerang, Banten saat ini. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami terima, nanti juga para petugas gabungan hingga saat ini akan terus berjibaku untuk secara terus-menerus memantau, sehingga apabila untuk hari ini update-nya, tadi sudah berkonfirmasi secara langsung berkonfirmasi secara langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sudah ada sekitar 40% titik api yang sudah dipadamkan hingga hari ini. Jika kemarin ada 30%, maka hari ini sudah naik sekitar 10% menjadi 40%, sehingga tentunya kami bersama-sama berharap penanganan pasca kebakaran di TPA Jatiwaringin ini bisa terselesaikan dan cepat, sehingga untuk dampak-dampak yang dirasakan oleh warga maupun juga para petugas yang berjibaku untuk menangani permasalahan terbakar di TPA Jatiwaringin ini bisa segera usai. Untuk sementara demikian, Marcel, kembali ke studio. Baik, terima kasih Heinrich Tera melaporkan langsung dari TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.